Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk menikmati indahnya nafas, untuk menikmati indahnya dunia, untuk menikmati indahnya beribadah, berubudiyah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita di sisi Allah di 10 hari terakhir ini, karena Allah janjikan dalam surat Al-Qadar, barang siapa yang beribadah di bulan atau di hari-hari 10 hari terakhir ini, utamanya di hari-hari yang ganjil, Allah akan ganjar perbuatan amal ibadahnya dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan dan disampaikan buat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pertemuan ini kita akan mencoba mengupas mengenai bagaimana cara kita memperdayakan zakat, infak dan sedekah di tengah mewabahnya COVID-19 dan di tengah dilaksanakannya ibadah qiyamul lail dan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan ini. Saudaraku, betapa banyak saudara-saudara kita pada hari ini merasakan kesulitan sebagai dampak dari mewabahnya COVID-19 ini. Ada mereka yang kehilangan pekerjaan, ada yang mereka kehilangan harta, ada mereka yang kehilangan sanak saudaranya. Semuanya begitu mencekam. Dan ada di antara kita yang masih mampu bertahan, masih mampu hidup, dan masih diberikan rizki serba berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kewajiban bagi kita sebagai sesama muslim untuk serasa, senasib, sepenanggungan, untuk saling tolong-menolong agar kita menjadi pribadi yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara ini harusnya kita praktekkan dan kita amalkan pada saat wabah COVID-19 ini agar kita mampu saling menolong, saling berbuat kebaikan antar sesama kita. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, ialah bersaudara. Maka sebagai bentuk persaudaraan kita, mari kita ringankan beban-beban saudara kita melalui zakat, infak dan sedekah yang kita berikan. Saudaraku, berzakat atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hanya dengan mengingatkan saja, tapi berinfak, berzakat, bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang tahu ilmu agama. Maka kita harus mengingatkan, dan jalur mengingatkannya dengan cara agak sedikit memaksakan, karena dalam perintahnya dalam surah At-Taubah kata Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kata Allah, ambillah zakat dari harta-harta mereka. Jadi zakat yang ada di tengah saudara-saudara kita yang mampu berzakat, perintahnya khuz min amwalihim, ambil. Ambil itu dalam bahasanya berarti dalam cara sedikit memaksa, bukan hanya sekedar meminta atau mengingatkan. Maka kata Allah, khuz min amwalihim,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu mereka membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, perintahnya mengambil, berarti kalau mengambil harus ada orang yang mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Yaitu orang yang berwenang, yang kita kenal dengan istilah amil zakat. Amil zakat dalam pemerintahan Islam biasanya dikelola langsung oleh pemerintahan. Sementara kita di Indonesia ada lembaga khususnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Maka tindakan itu harus dilakukan oleh seorang amil kepada muzaki, orang yang sudah mampu untuk memberikan zakat. Lalu untuk apa zakat yang kita ambil tadi? Adalah untuk saling mensejahterakan di antara kita. Zakat tadi kita kembalikan kepada saudara-saudara kita atau kepada asnaf yang 8 yang berhak menerimanya, terutama pada saat wabah pandemi COVID-19 ini. Maka saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan tadi, yang terhutang, yang terlilit hutang tadi, yang miskin, yang tidak mampu makan, merupakan haknya untuk mendapatkan zakat dari sebagian harta yang kita miliki, bagi kita yang memiliki harta sudah cukup haul dan nisabnya. Lalu selain itu, selain zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada infak dan sedekah yang juga dianjurkan dan diharuskan kepada kita ketika kita mendapatkan rezeki dan harta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih, sebagai pemurni, sebagai pemberkah dari harta kita tadi. Maka mari kita amalkan, kita ambilkan dari harta kita itu untuk bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di tengah COVID-19 ini, kita berikan harta-harta kita, harta yang akan kita sedekahkan tadi kepada lembaga-lembaga yang mengelola kemanusiaan pada saat ini, agar harta tersebut bisa dikelola dan disalurkan oleh para lembaga sosial tersebut kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian di bulan Ramadan ini ada perintah yang juga diwajibkan kepada kita berupa zakat, yaitunya zakat fitrah. Rasulullah SAW mengatakan zakat fitrah merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji, dan bantuan makanan untuk fakir miskin. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini jelas bahwasanya zakat fitrah itu merupakan anjuran bagi setiap kita yang berpuasa, bagi setiap kita yang hidup, agar memberikan sebagian harta kita berupa makanan pokok kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka kita harus menyerahkan harta tersebut kepada yang berhak mengelolanya, baik kepada amil zakat. Kita serahkan harta kita agar dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di tengah pandemi Corona ini. Dan hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk menjamu, memberi makan saudara-saudara kita yang fakir di saat bulan Ramadan ini. Maka tidak ada salahnya saudara-saudaraku ketika kita membuat wejangan atau menu untuk berbuka puasa, kita lebihkan sedikit untuk saudara-saudara kita. Ketika kita membuat takjil, kita lebihkan takjil, es, minuman yang kita bikin untuk saudara-saudara kita yang sedang merasakan kesusahan tersebut. Dengan tujuan agar mereka merasa ringan, agar mereka merasa bahagia, agar mereka merasa bersaudara. Untuk itu, mari kita jadikan zakat, infak, dan sedekah kita di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai penolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan,
yang tidak ada pekerjaan, yang susah makan, yang fakir dan miskin. Mari kita tunaikan zakat kita bagi yang mampu, kita perbanyak infak dan sedekah kita bagi saudara-saudara kita yang memiliki sedikit kelebihan hartanya. Semoga dengan apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita tadi bisa menjadi keberkahan buat harta yang kita miliki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya harta yang sebetulnya yang akan menjadi penolong kita di yaumil akhirah itu bukan harta yang ada pada kita, bukan harta yang tinggal pada kita itu, melainkan harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan tadilah yang akan menjadi penolong kita, yang menjadi amalan kita di yaumil akhirah nanti. Sekian yang saya sampaikan pada hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.